Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman kita berdoa. Bapa, kami menyapa Engkau yang telah menyambut kami dan mengundang kami pada pagi hari ini. Terima kasih di tengah kondisi yang gak jelas, gak tahu bagaimana ke depannya, kami masih punya Tuhan yang bisa diandalkan, Allah yang dipercaya. Terima kasih ketika tidak ada yang bisa kami pegang, Engkau bisa menjadi sandaran kami. Dan terima kasih karena Engkau tetap setia meskipun kami berulang kali tidak setia. Besar kesetiaan-Mu. Pagi ini, Bapa, kami sebentar mau merenungkan firman. Kami mau menggumuli pesan-Mu untuk setiap kami jemaat IPC di masa-masa ini. Kami berdoa supaya Engkau boleh menyatakan pesan-Mu, menyatakan firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa, tidak terbatas lokasi atau tempat. Kami serahkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Pakai juga hamba-Mu, layakkan dia untuk jadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bacaan kita akan diambil dari 2 Korintus. Saya bacakan untuk kita. 2 Korintus 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian bacaan firman Tuhan. Aku ada upload slide, kalau mungkin dicek kalau udah masuk yang baru.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu waktu saya masih di asrama di Malang, kita punya ritual gitu, seminggu 2 kali kita akan berdoa, doa kamar. Jadi sama teman-teman kamar kita akan berdoa, dan salah satu yang kami doakan adalah teman-teman kamar lain. Jadi hari ini nanti kamar 1, berikutnya kamar 2 gitu. Salah satu pokok doa yang paling sering diminta didoakan adalah HPDT. Itu istilah anak saat zaman saya, nggak tahu sekarang masih sama atau enggak. HPDT atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, sepenting itu sampai harus minta orang lain bantu dukung doa. Selama lockdown ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mendekat atau makin jauh? Kalau sedang berjalan bersama Tuhan, lagi asik-asiknya, atau lagi melipir, menepi. Kalau lagi pause, lagi menepi, berhenti, apa yang bikin Bapak Ibu Saudara sekalian berhenti dalam perjalananmu bersamanya? Masing-masing punya cerita. Tapi kenyataan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ada di sini, Bapak Ibu ada di depan TV, di depan laptop, atau di depan handphone Bapak Ibu Saudara sekalian, mengindikasikan setidaknya bahwa Bapak Ibu Saudara tahu HPDT itu penting. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan penting, perlu dibangun. Karena tidak sedikit orang yang merasa HPDT penting, tapi terlalu sibuk. Bahkan hanya untuk sekedar tutup tangan, tutup mata dan berdoa. Bapak, selamat pagi, terima kasih hari ini bisa napas walaupun gak bisa kemana-mana. Kiranya hidup kami boleh terus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Terlalu sibuk bahkan untuk berdoa. Tapi tidak demikian dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya bersyukur untuk setiap sikap hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghampiri Tuhan pagi ini. Walau kita gak bisa kumpul di Kingsword, kita bisa kumpul dalam Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini buat kita, jemaat IPC yang sengsara mengikut Tuhan akan dihibur dan makin bergantung kepadanya. Jemaat IPC yang sengsara mengikut Tuhan akan dihibur dan makin bergantung kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang mulai seri kitab 2 Korintus. Kemarin kita sudah selesai kitab Pengkhotbah, kita lanjut lagi ke 2 Korintus. Dan sejauh ini saya lihat bahwa kitab ini syarat sekali dengan HPDT-nya Paulus, hubungan pribadinya Paulus dengan Tuhan. Dan sudah sangat terasa bahkan dari ayat pertama dari bacaan kita di 2 Korintus 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu pertanyaan yang suka ditanya orang ke saya, kalau tahu saya full timer, pelayanan di gereja, gimana bisa tahu kalau kamu betul-betul dipanggil sama Tuhan? Kita bisa tanya pertanyaan yang sama ke Paulus. Paulus, tahu dari mana kalau atas kehendak Tuhan engkau menjadi rasul? Paulus men-sharingkan pengalamannya dalam beberapa bagian di Alkitab, dan salah satu yang cukup lengkap bisa kita lihat ketika dia di hadapan Agripa dan membela diri. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah Rasul 26. Itu cukup lengkap gimana dia bisa jadi rasul Tuhan. Intinya dia mengalami pengalaman supranatural yang seiring berjalannya waktu menuntun dia untuk menyadari, oh iya saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk percaya tapi untuk menjadi rasul. Dan bukan untuk menjadi rasul orang Yahudi, saudara sebangsanya, tapi orang-orang non-Yahudi. Lewat pengalaman hidup dia. Di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus bersama dengan Timotius mewakili rekan-rekan yang lain, rekan-rekan penginjil yang lain, menulis surat ini kepada semua orang kudus di Korintus. Orang kudus artinya orang yang dipisahkan, orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Surat ini ditujukan kepada mereka dan termasuk gereja-gereja rumah yang ada di Akhaya. Jadi di petanya Bapak Ibu bisa lihat itu di kiri bawah, Akhaya. Gereja-gereja rumah di Akhaya dan jemaat Korintus. Bapak Ibu, surat ini ditulis kurang lebih 55-56 Masehi,
Dan ini ditulis setahun, kurang lebih setahun setelah dia tulis 1 Korintus, surat 1 Korintus. Dan setahun sebelum dia tulis surat Roma dari kota Korintus. Ketika akhirnya dia sampai lagi di kota Korintus, bisa mengunjungi secara pribadi, nggak lewat surat. Fakta yang unik Bapak Ibu Saudara sekalian di surat ini, sebenarnya surat 2 Korintus ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan surat yang keempat. Jadi kalau kita baca 1 Korintus dan 2 Korintus, ada surat yang sebelumnya ditulis. Itu ditulis di 1 Korintus 5 ayat 9. Kemudian kita punya surat 1 Korintus, kemudian ada surat yang ditulis dengan mencucurkan air mata. Ada di 2 Korintus ditulis di situ. Dan yang keempat adalah surat 2 Korintus yang kita baca. Cuman yang bertahan yang kita masih punya adalah surat yang kedua dan keempat. Dan akhirnya kita dinamakan oleh bapak-bapak gereja itu surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Fakta unik. Jadi ini surat keempat buat jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 2 mengatakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sambutan yang dipakai Paulus. Biasanya kalau orang di Yunani, bahasa Yunani menyapa, halo, itu bahasa Yunaninya charein gitu ya. Biasanya ini yang mengawali surat-surat di Yunani, bahasa Yunani. Tetapi Paulus main kata di sini. Ketimbang dia pakai charein atau halo, dia pakai charis. Kasih karunia. Dia menyapa jemaat Korintus dengan kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera, atau bahasa Inggrisnya peace. Kesejahteraan mendalam karena bisa bersandar dalam pelukan Allah yang berdaulat, Allah yang berbelas kasihan. Grace and peace, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang sekarang gak pasti. Dan tiap hari sama seperti Bapak Ibu, saudara sekalian, saya yakin kita dapat cerita, dapat kabar teman kita, saudara teman kita, saudara kita, tetangga kita butuh oksigen, mau masuk rumah sakit gak bisa, bergumul dengan COVID. Bumi serasa gonjang-ganjing kalau kata orang Jawa. Kita sungguh membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera, bukan? Grace and peace. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa kita, pencipta kita punya. Our Heavenly Father. Dikatakan selanjutnya di ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya yang kita puji itu yang unggul, yang hebat, yang luar biasa. Paulus di sini melanjutkan dengan memuji Allah karena memang ia tidak ada duanya. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Tapi sapaan ini, pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sekedar pengetahuan saja, normatif saja. Karena berangkat dari pengalaman pribadi Paulus. Paulus nggak cuma comot, tapi dia menulis dari hidupnya sendiri. Sebagai Rasul Tuhan Yesus, Paulus telah mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Di ayat 4. Dia ikut Tuhan, dia menginjili, dan oleh karena itu dia menderita begitu rupa. Tapi justru dalam penderitaan tersebut kata Paulus, ia mengalami Kristus dan mengalami penghiburan yang berlimpah-limpah. Banyak sengsara ikut Tuhan, tapi nggak kalah banyak penghiburannya. Siapa yang nggak mau kayak gini? Dan kenyataan ini menuntun Paulus dalam memaknai penderitaannya karena mengikut Tuhan. Pemaknaannya diungkapkan dengan begitu indah di ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ini keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit informasi latar belakang, Paulus kala itu sedang dicibir oleh lawannya di jemaat Korintus sendiri.
jemaat yang dia bangun. Kita ingat dari surat 1 Korintus bahwa gereja Korintus adalah gereja yang penuh dengan karunia. Mereka penuh dengan berbagai macam karunia rohani. Tetapi mereka juga karena culture mungkin dan kebiasaan mereka tinggi hati. Mereka suka lihat orang rendah. Mereka suka membanding-bandingkan. Sehingga mereka rentan terhadap perpecahan. Ingat ya, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, golongan Yesus Kristus. Kalau dulu di surat 1 Korintus Paulus mencoba merekonsiliasi antar jemaat sendiri di Korintus, yang saat ini sedang ia hadirkan adalah upaya rekonsiliasi antara jemaat Korintus dengan dirinya. Jadi konfliknya sekarang ada antara Paulus dan jemaat Korintus. Beberapa orang di jemaat Korintus mencibir kerasulan Paulus dengan berkata, kurang lebih, rasul yang dipanggil Allah kok menderita? Lembek. Harusnya jaya, harusnya berkemenangan. Jangan-jangan ngaku doang rasul. Bapak Ibu, ini sanggahan yang mirip juga di masa sekarang, di mana orang-orang ingin ikut Tuhan kalau dapat enak. Saya ingin ikut Tuhan kalau sehat, saya ingin ikut Tuhan kalau saya bisa sukses. Orang-orang Yahudi yang saleh pada zaman itu juga percaya ketika Mesias tiba, ketika Kristus tiba, Allah akan mendatangkan penghiburan, bukan celaka. Misalnya, contohnya kita bisa lihat di Yesaya 61, dikatakan demikian. Ini ungkapan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua yang berkabung, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, menyanyikan puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau Mesias tiba, gambaran yang terjadi harusnya yang kayak gini. Dan ketika lihat Paulus, kayaknya gak match gitu loh. Katanya menyatakan Mesias yang jaya, tapi kok hidupnya susah. Paulus di ayat 6 kemudian menjawab tuduhan ini, menjawab celaan ini. Di ayat 6, ia menunjukkan bahwa ketimbang membatalkan kerasulannya, penderitaan yang dialami Paulus ketika menginjili justru adalah cara Allah untuk menguatkan orang-orang percaya. Dikatakan, jika kami menderita, hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Jadi penderitaan aku, kesengsaraan aku bukan meaningless, bukan bertentangan, tapi justru ini cara Tuhan untuk menghibur jemaat. Justru lewat sengsara Paulus dan Timotius, jemaat Korintus bisa berbesar hati. Karena Paulus berjuang untuk mereka, berjuang untuk jemaat Tuhan. Dan ketika Paulus dihibur, empati akan buat mereka merasa, iya, penghiburan yang Tuhan kasih ke Paulus juga akan aku dapat. Penghiburan yang diterima Paulus ini memiliki ripple effect, efek gelombang. Kayak air tetes, kalau jatuh kan ada gelombangnya gitu ya, netes. Penghiburan yang Paulus terima itu bagaikan air menetes. Dan gelombangnya, dampaknya bisa dirasakan oleh jemaat Korintus. Sehingga akhirnya dikatakan di ayat 6, mereka mendapat kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang Paulus dan Timotius dan rekan-rekan yang lain sudah alami. Patience and endurance kalau bahasa Inggrisnya. Ada perasaan yang gak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kalau kita lagi terjepit, tapi kita tahu kita gak sendiri. Kita terjepit, tapi ada orang-orang lain yang juga mengalaminya. Kita gak berjuang sendiri. Dan itu yang Paulus mau bagikan kepada jemaat Korintus. Memangnya jemaat Korintus lagi bergumul apa? Lagi butuh penghiburan dari apa? Sampai butuh penghiburan yang Paulus rasakan juga. Kita gak tahu pasti. Kemungkinan ada konflik relasi karena mereka tinggal di kota Korintus. Semua orang menyembah berhala. Mereka melakukan kehidupan yang amoral. Praktik-praktik yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian
yang mengganggu jemaat Korintus. Mereka hidup di kota yang gak takut sama Tuhan. Dan kalau ini benar, ini penderitaan karena mereka ikut Tuhan, mereka harus ikut jalan Tuhan, mereka dibenci, ditentang oleh keluarga mereka sendiri. Kalau ini penderitaan yang dialami Korintus, Paulus menganggap bahwa lewat pergumulan tersebut Korintus sedang berbagian dalam kesengsaraan Kristus. Kristus menderita dan sekarang jemaat Korintus menderita karena mengikut Kristus. Jemaat Korintus sedang berbagi kesengsaraan seperti yang Kristus sudah alami dan yang Paulus sudah alami. Nah, oleh karena itu, karena mereka sudah dapat bagian dalam kesengsaraan, Paulus bilang, oleh karena itu kami yakin teguh, karena kamu sudah sengsara karena Kristus, kamu juga akan dihibur seperti penghiburan yang sudah kami dapat. Paulus yakin penuh bahwa jemaat Korintus yang berjuang juga akan ditolong dan dihiburkan oleh Allah. Dan ini sangat menarik buat saya Bapak Ibu Saudara sekalian sambil saya merenungkannya. Karena ternyata ikut Tuhan itu kayak shampoo 2 in 1 gitu ya. Beli shampoo 2 in 1 itu ada conditioner shampoo sama conditioner gitu ya. Kalau ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang namanya susah doang. Ada yang bilang rasain, siapa suruh jadi orang Kristen, susah. Itu cuma setengah cerita, susahnya itu cuma setengah cerita. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, memang kita akan menyangkal diri, memikul salib. Tapi kita juga akan dapat penghiburan. Contohnya kesaksian hidup dari Terry Anderson. Terry Anderson ini reporter, jurnalis Amerika. Dan dia ditahan sebagai sandera fundamentalis Muslim Syiah di Lebanon. Mantan reporter ini ditawan sebagai tahanan politik dan selama 7 tahun yang mengerikan, dia dipindah dari satu Asia. Dihukum dengan kesepian yang gak kebayang selama 7 tahun. Bersyukurnya di penjara selama 7 tahun gak ada siapa-siapa itu. Dia diizinkan memiliki Alkitab. Ya, ini yang dia tulis ketika dia bebas. Secara terus-menerus selama bertahun-tahun saya menemukan penghiburan dan nasihat dalam Alkitab. Luar biasa. Ini foto dia tahun 91 setelah 7 tahun bebas jadi tawanan. Dia bilang, saya dapat penghiburan, ini bahasa Indonesianya ya. Tapi bukan penghiburan dunia lain yang cuman berkata gak apa-apa sabar, hidup ini ujian. Bukan seperti itu. Tetapi penghiburan dari tokoh-tokoh yang real, orang-orang yang real yang telah sangat menderita karena mengikut Tuhan. Dan penghiburan itu saya dapat dengan cara yang sangat personal, tepat sesuai dengan kondisi saya. Saya membaca Alkitab dalam tahun-tahun itu dari depan ke belakang 50 kali. Dan di situ saya mendapat penghiburan. Ya, salah satunya saya yakin penghiburan dari tulisan Paulus yang juga menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah hidup Paulus maupun Terry Anderson punya kesamaan. Mereka sama-sama mengalami salib, tapi dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak hanya ada penderitaan, tidak hanya ada pengorbanan, tetapi ada penghiburan. Penderitaan dan penghiburan, dua aspek yang tidak dipisahkan, terpisah dalam perjalanan iman setiap orang percaya. Ini yang Paulus alami. Ini yang Paulus bisa lihat dalam kehidupannya. Dan untuk sampai pada pemahaman bahwa penderitaan dalam mengikut Kristus juga disertai penghiburan, Paulus tidak melaluinya dengan mudah. Paulus telah lewat jalan sempit, kata Tuhan Yesus. Ada jalan lebar, jalan sempit, pilih yang sempit. Paulus lewat jalan yang sempit dan itu yang dia ceritakan di ayat 8-9. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Paulus ingin mereka tahu bahwa kalau mereka susah, Paulus juga susah. Luar biasa susah bahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak mengalami hidup yang begitu sulit sampai-sampai tidak lagi harap akan hidup? Depresi mungkin, putus asa. Begitu sulit sampai kita gak lihat lagi ada meaning dalam hidup. Paulus bilang bahwa beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Dan jarang sekali kalau dapat hukuman mati itu bisa lewat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dapat udah vonisnya tinggal tunggu waktu. Ini yang dialami Paulus.
mati sudah. Sebagai penjelasan Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di sini menderita bukan karena dirinya berbuat jahat. Paulus di sini menderita bukan karena diambil keputusan, kemudian keputusan itu mendatangkan resiko yang tidak diharapkannya. Beban Paulus diterima karena dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan dengan itu berbagai tantangan datang menghampiri hidupnya dalam penginjilan kemanapun. Tapi justru di situ dia kembali memaknai bahwa semua kesulitan itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari sini saya jadi mikir iseng. Mungkinkah orang Kristen yang berserahnya masih setengah-setengah, itu mereka setengah-setengah karena belum mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kalau belum taat, kan gak bakal sampai sulit banget. Kalau belum setengah mati, ya gak butuh penghiburan dari Tuhan. Kalau belum memberi sampai sakit, kalau belum mengampuni sampai berlinang air mata, kalau belum menginjili sampai dibenci, kalau belum berharap di tengah kemustahilan, kalau hidup kita aman, too safe di comfort zone, ya nggak perlu pertolongannya bukan? Nggak perlu bersandar hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati, seperti yang Paulus tulis di sini. Masih ingat cerita Petrus? Waktu jalan di atas air, diundang sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perahu kita, itu apapun yang kita rasa bisa mendatangkan keselamatan dan keamanan selain Tuhan. Perahu kita adalah apapun yang kepadanya kita tergoda untuk menaruh percaya, terutama ketika hidup di tempa badai. Perahu kita adalah apapun yang membuat diri kita begitu nyaman sehingga kita tidak ingin menyerahkannya. Sekalipun itu menghalangi kita untuk bisa bersama dengan Tuhan Yesus di atas ombak. Perahu kita adalah apapun yang menarik kita menjauh dari panggilan pemuritannya. Paulus hampir meninggal dengan kematian yang begitu ngeri, di ayat 10 dikatakan. Tapi mengalami bagaimana Allah telah dan akan menyelamatkan dia. Dan oleh karenanya imannya makin teguh ikut Tuhan. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Pengalaman demi pengalaman itu seperti peneguhan. Kita gak salah. Kita susah memang susah, tapi kita akan dapat penghiburan. Kita susah emang susah, tapi Tuhan akan menyelamatkan kami. Kita yang di IPC kemungkinan besar saya rasa tidak akan mati martir seperti yang Paulus alami. Namun demikian ada kekelaman hidup yang kita hadapi karena kita ikut Tuhan. Mungkin disebabkan pandemi seperti saat ini. Masalah keuangan mungkin. Keluarga kita di Indonesia mungkin. Kekhawatiran. Dan kalau kita mau tetap setia ikut Tuhan, kita gak ambil jalan pintas, kita akan tiba di tanah gersang di mana kita merasa, Tuhan ada gak? Tuhan saya sengsara banget. Tapi kok Tuhan gak dengar? Seperti Paulus, raksasa iman yang mendahului kita bilang bahwa ini pengalaman-pengalaman seperti ini, kalau kita mau ikut Tuhan sungguh pasti akan kita alami. Dan gak ada jalan keluar yang instan. Kita harus lewat jalan itu. Tanah gersang itu, wilderness. Dalam masa-masa demikian mudah untuk kita jadi terpusat pada diri dan mengasihani. Aduh kok saya begini, kok susah banget hidup saya. Berlindung pada kapal kita. Gak mau jalan di atas ombak seperti yang Tuhan panggil. Bosan, depresi dan akhirnya mungkin bosan hidup. Dan bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak kita untuk berefleksi. Bagaimana HPDT kita? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Allah seperti apa yang Bapak Ibu Saudara kenal? Ada yang kenal Allah itu seperti sahabat, bisa diajak ngobrol. Seperti orang tua yang peduli. Seperti hakim yang galak. Seperti dokter yang menyembuhkan. Seperti konselor yang sabar, yang mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah seperti apa yang engkau alami? Siapa dia di hidupmu? Bagaimana relasinya?
Kalau kita sulit, kita bingung jawabnya Allah seperti apa. Buat saya, bukan apa yang saya baca di Alkitab, tapi buat saya secara pribadi dalam perjalanan hidup saya, mungkin relasi kita dengan Allah tidak sedekat seperti yang kita kira selama ini. Nah, pagi ini Allah kembali menyapa kita. Firman Tuhan hari ini, jemaat IPC yang sengsara mengikut Tuhan akan dihibur, dan lewat penghiburan itu, lewat sengsara itu akan makin bergantung kepadanya. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, melayani Dia, menderita bersama dengan Dia. Maukah engkau menjawabnya dengan keluar dari kapalmu, keluar dari comfort zone-mu? Kiranya kita boleh menjawab, ya Tuhan, ini aku. Sehingga kita boleh berbagian penghiburan yang Paulus sudah alami, yang jemaat Korintus sudah alami. Dan oleh karenanya kita makin kuat bersandar kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman hari ini. Terima kasih karena pengalaman Paulus begitu nyata, begitu real. Dan jemaat saat ini dimanapun berada, Tuhan Engkau tahu kondisi, Engkau tahu ketakutan, Engkau tahu kapal yang kami jaga, Engkau tahu keengganan kami, pemberontakan kami, sehingga kami gak mau menjawab panggilan Tuhan untuk berjalan di atas ombak. Terima kasih Bapa, karena Engkau terus memanggil kami untuk taat, memanggil kami untuk meresponi tawaran-Mu. Tawaran menyangkal diri, memikul salib, tapi ada paket penghiburan juga yang Tuhan akan terus curahkan. Bapa, bentuk kami, asah kami, supaya makin hari kami boleh makin dengar-dengaran, kami boleh makin setia, kami boleh makin mau mengikut Tuhan dengan segala keberadaan kami. Khususnya di saat-saat ini, Bapa, bantu kami untuk tetap dekat. HPDT kami, hubungan pribadi kami dengan Tuhan, boleh tetap teguh, makin kuat. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Masa-masa yang sulit, Tuhan kasih hikmat juga ke pemerintah. Rakyat boleh taat protokol kesehatan, pemerintah dikasih hikmat untuk ambil kebijakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Australia, Tuhan juga kasih penghiburan buat kami. Tuhan kasih hikmat. Kami rindu kondisi ini boleh cepat selesai. Dan kami boleh kembali lagi beraktivitas, kedup, ngobrol, ngopi, ketemu orang face to face. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.